ada Tetek mau meninggal. Mama itu siapa? Garis besar alur cerita film maju serem mundur horor berdasarkan sinopsis dan info resmi. Karakter utama: Poltak, Bowo, Dede, Asikin, 4 mahasiswa jurusan perfilman. Tiara, mahasiswa yang misterius, muncul dalam mimpi Poltak dan ikut dalam proyek film mereka. Mumun, salah satu aktris dalam proyek film mereka. Awal cerita, latar. Keempat mahasiswa sudah di semester akhir dan menghadapi tekanan tugas akhir. Poltak terus-menerus mengalami mimpi aneh yang kemudian dia usulkan menjadi ide film horor untuk tugas akhir mereka. Perkembangan konflik. Mereka memulai persiapan produksi film horor, memilih pemain, rapat skrip, lokasi, del. Tiara diikutsertakan karena kemunculannya dalam mimpi-mimpi itu. Tiba-tiba beberapa kejadian gaib mistis muncul selama proses syuting. Penampakan noni Belanda, suara-suara misterius, insiden kerasukan, klimaks titik puncak. Keadaan makin genting ketika Mumun mengalami kecelakaan serius di lokasi pengambilan gambar. Kecelakaan ini mengguncang semua kru dan mengancam keberlangsungan film mereka serta kelulusan mahasiswa tersebut. Tema dan elemen tambahan, kombinasi antara horor plus komedi plus drama kehidupan mahasiswa. Konflik pribadi dan masalah keluarga masing-masing mahasiswa turut mewarnai cerita, selain tekanan akademik. Action! Mana serem-seremnya ini? Berikut daftar pemeran dan karakter dalam film maju serem mundur horor tanpa kolom. Dudit Mulyanto berperan sebagai salah satu mahasiswa yang ikut menggarap film horor untuk tugas akhir. Karakternya dikenal kocak dan penakut, sering menjadi sumber komedi di tengah suasana tegang. Maelli memerankan Poltak, mahasiswa yang mendapat ide film dari mimpi-mimpi misteriusnya. Dialah yang memulai seluruh rangkaian kejadian horor. Yewen berperan sebagai teman sekelompok Poltak, yang punya kepribadian santai namun panikan saat menghadapi kejadian gaib. Dava Arik berperan sebagai mahasiswa perfeksionis dalam kelompok itu, sering bentrok dengan teman-temannya karena perbedaan ide. Karissa Paruset memerankan Tiara, gadis misterius yang muncul dalam mimpi Poltak dan kemudian ikut terlibat dalam pembuatan film mereka. Sarah Fajira berperan sebagai Mumun, salah satu pemain film dalam proyek tugas akhir yang mengalami insiden aneh di lokasi syuting. Sarah Wijayanto berperan sebagai sosok supranatural sekaligus paranormal yang membantu mengungkap misteri di balik kejadian mistis tersebut. Gary Iskak memerankan dosen pembimbing tugas akhir yang keras namun peduli, tanpa sadar ikut terseret ke dalam teror gaib yang dialami mahasiswanya. Film ini memadukan elemen komedi kampus, misteri, dan horor supranatural, dengan interaksi para pemain yang lucu tapi juga menegangkan di saat-saat tertentu. Sayang sejauh ini belum ada info resmi yang mengonfirmasi secara jelas plot twist dari maju serem mundur horor. Tapi ada beberapa petunjuk nih, dan rumor yang bisa jadi arah twistnya. Salah satu pemain dinyatakan meninggal secara misterius sebelum syuting dimulai. Mimpi-mimpi misterius yang sama dialami oleh beberapa karakter, yang kemudian jadi inspirasi film mereka. Bisa jadi mimpi ini punya arti lebih dalam dari sekadar inspirasi. Ada insiden nyata yang mulai muncul bersamaan dengan proses syuting, seperti kecelakaan Mumun. Apakah ini karena kutukan dari mimpi mereka atau ada keterlibatan dunia gaib yang selama ini disangka bagian dari film saja? Kalau harus prediksi, twistnya bisa jadi bahwa yang meninggal sebelum syuting itu sebenarnya sudah berulah dari alam gaib. Mungkin pemain tersebut menjadi hantu yang kemudian ikut bermain tanpa disadari, atau mimpi-mimpi itu bukan imajinasi tapi komunikasi dari pemain gaib. Ini punya kamu? Bukan Nyai, itu kecil, saya punya agak besar sedikit. Berikut cerita kompleks dari film maju serem mundur horor, disusun lengkap dengan dinamika karakter, misteri, dan lapisan maknanya. Judul, Maju Serem Mundur Horor. Genre, komedi, horor, misteri. Sutradara, Herdanius Larubu. Produksi, Supermedia Pictures. Awal cerita, 4 mahasiswa film, Poltak, Maelli, Bowo, Dudit Mulyanto, Asikin, Yewen, dan Dede, Dava Arik berada di ambang kelulusan. Mereka dikejar tenggat waktu tugas akhir yang belum jelas idenya. Poltak, yang paling pendiam di antara mereka, mulai mengalami mimpi aneh tentang seorang gadis bernama Tiara Karissa Paruset, yang terus muncul di tempat gelap dan berbisik selesaikan filmku. Poltak menganggap itu inspirasi dan mengusulkan agar kelompok mereka membuat film horor berdasarkan mimpinya. Awalnya mereka tertawa, tapi karena waktu mepet dan idenya menarik, mereka setuju. Proses produksi film, saat mulai syuting, mereka memilih lokasi bangunan tua yang konon bekas asrama Belanda. Dari sinilah suasana mulai berubah, kamera sering merekam bayangan yang tak terlihat kru, peralatan rusak sendiri, dan suara perempuan menangis terdengar di playback.
Tiara, gadis yang Poltak lihat di mimpi, tiba-tiba muncul di dunia nyata dan ingin ikut bermain dalam film itu. Tak seorang pun tahu asal-usulnya, tapi Poltak meyakinkan teman-temannya bahwa dia hanya aktris freelance. Mereka juga merekrut Mumun, Sarah Fajira, yang energik dan mudah bergaul, sebagai pemeran utama wanita. Namun sejak Tiara bergabung, Mumun mulai sering merasa diikuti dan mimpi buruk menghantui seluruh kru. Kejadian mencekam, syuting semakin kacau. Mumun kerasukan dan berteriak dengan suara lain. Salah satu kru pingsan setelah melihat sosok noni Belanda berjalan di belakang Tiara. Lampu studio meledak tepat saat Tiara membaca dialog hidup dan mati hanya dibatasi layar. Dosen pembimbing Gary Iskak menegur mereka karena laporan syuting tertunda, tapi setelah ikut ke lokasi, dosen itu ikut mengalami kejadian aneh. Di footage kamera, ada versi dirinya yang duduk di kursi padahal saat itu ia sedang berdiri di belakang kamera. Pengungkapan misteri. Lewat bantuan seorang paranormal, Sarah Wijayanto, mereka mengetahui bahwa lokasi syuting dulunya adalah tempat kecelakaan tragis tim film mahasiswa tahun 1990-an. Salah satu korban adalah gadis bernama Tiara, yang meninggal karena terbakar di lokasi itu saat sedang syuting tugas akhir berjudul Mundur Serang Maju, horor judul yang secara aneh mirip dengan film mereka sekarang. Poltak pun sadar bahwa mimpinya bukan inspirasi, melainkan panggilan dari arwah Tiara yang belum tenang. Arwah itu menuntut agar filmnya diselesaikan dengan benar karena dulu proyeknya gagal sebelum selesai. Klimaks. Saat adegan terakhir hendak diambil, Tiara memaksa mereka melanjutkan syuting meski peralatan rusak. Satu persatu kru menghilang secara misterius dalam ruang gelap, tersedot ke dalam layar monitor kamera. Poltak akhirnya menyadari bahwa Tiara ingin mengurung mereka dalam film sebagai pemeran abadi. Dalam keputusasaan, Poltak memutar kembali rekaman pertama mereka dan menulis ulang naskah, mengganti ending film menjadi pengampunan untuk arwah Tiara. Saat kalimat itu selesai, seluruh fenomena berhenti. Kamera jatuh, lampu padam, dan layar menampilkan tugas akhir, selesai. Akhir cerita. Beberapa minggu kemudian, hanya Poltak yang ditemukan pingsan di lokasi. Dia dinyatakan selamat tapi trauma berat. Di laptopnya, ada file film yang sudah selesai, tapi tidak ada seorang pun mengaku mengeditnya. Di bagian kredit, tertulis, disutradarai oleh Tiara. Film mereka lulus dengan nilai tertinggi, tapi tak seorang pun berani menontonnya 2 kali. Makna tersembunyi. Cerita ini menyindir ambisi mahasiswa seni yang rela melakukan apapun demi karya besar, hingga tanpa sadar menjual jiwanya pada film itu sendiri. Maju serem mundur horor bukan hanya permainan kata, tetapi simbol bahwa dalam dunia seni, jika melangkah maju bisa berbahaya dan mundur pun tetap menyeramkan.